Aturan perundang-undangan itu dibuat itu dengan maksud. Maksudnya itu bukan untuk menghukum orang, tetapi ada maksud di balik itu. Maka, salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini dikirimi ya dari teman rumah Pancasila. Ini juga menarik ini, praktek daripada Pancasila. Jadi ada pengemudi ojek yang kebetulan dia menerima order dari rakyat Indonesia untuk beli makanan, kemudian dia parkir di daerah yang dilarang untuk, di daerah Jakarta Pusat ini, di daerah yang dilarang untuk parkir kendaraan. Ya. Sudah ada perdanya bahwa setiap orang yang akan parkir di situ jelas kendaraannya baik roda 2 ataupun roda 4 pasti akan dilakukan tindakan hukum, entah itu disita atau dibawa atau di bannya itu dikunci dan lain sebagainya. Nah, Bapak ini juga kena itu. Jadi memang betul ada peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan daerah ya, setempat yang mana ini merupakan pelanggaran. Pertanyaannya kemudian, bagaimana pendapat Rumah Pancasila? Begini, aturan perundang-undangan itu dibuat itu dengan maksud. Gitu. Maksudnya itu bukan untuk menghukum orang, tetapi ada maksud di balik itu. Maka ketika kita bertanya, kenapa peraturan daerah DKI Jakarta melarang untuk kendaraan parkir di tempat-tempat tertentu? Karena apa? Karena fungsi jalan raya. Fungsi jalan raya itu adalah untuk mempermudah arus berpindahnya barang dari satu tempat ke tempat lain. Arus mempermudah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga apa? Ekonomi kita itu menjadi baik gitu loh. Dengan demikian maka keadilan sosial itu bisa terwujud. Maka kalau Anda menggunakan ruas-ruas jalan untuk parkir, untuk jualan, dan lain sebagainya, di tempat-tempat tertentu itu akan menghalangi arus ekonomi, arus kerja daripada orang. Maka dibuatlah aturan. Jadi aturan itu untuk mempermudah itu, bukan untuk menghukum orang yang harus parkir di situ. Maka harus diterima. Contoh nih, ada kendaraan jalan, tiba-tiba bannya pecah, maka dia otomatis harus berhenti di pinggir situ dan mengganti bannya. Tidak bisa untuk dikenakan perda yang bersangkutan. Kedua, apabila ada orang ini yang kemudian mengalami musibah dan lain sebagainya, itu tidak bisa juga. Sekarang pertanyaannya, kalau seperti ini bisa enggak? Bisa. Tetapi kita harus mengerti ya, cara praktek penegakan hukum itu seperti apa. Jadi begini, ketika banyak yang parkir di situ pada saat jalan itu begitu ramai menyebabkan kemacetan dan lain sebagainya, maka itu pantas, patut dan layak yang bersangkutan itu ditilang. Kemudian kepentingan orang parkir di situ untuk apa? Orang ini mencari nafkah loh, hidupnya dia itu loh. Bayangkan kalau Anda angkut motornya, dia harus datang dan bayar di Pemda DKI itu sebesar Rp500.000. Uang dari mana dia? Kerja seharian itu aja mungkin dapat 50.000, 100.000 sudah lumayan loh. Capeknya setengah mati untuk kehidupan keluarganya. Cara berpikir tentang praktek Pancasila itu wajib untuk dimengerti, dipahami, dan dipakai oleh seluruh aparatur penegak hukum. Termasuk apa? Termasuk Dishub yang menegakkan aturan perda. Gubernurnya, Pak Anies itu harus memberitahukan pada mereka. Gitu loh. Memberitahukan kepada seluruh jajaran wali kota juga di DKI. Itu. Cara prakteknya seperti ini nih. Anda nanti tilang itu, atau Anda lakukan upaya hukum ketika kriterianya seperti ini. Pada saat jam sibuk jalannya macet ternyata akibat terganggunya orang-orang yang parkir secara sembarangan. Orang-orang yang parkir ini juga harus ditanya tujuannya parkir apa, maksudnya apa, sehingga bisa dimengerti. Jangan mempersulit orang untuk berada di rumah Indonesia. Karena aturan ini bisa berlaku kapan, di mana, tepatnya dikenakan, itu wajib untuk dimengerti oleh penegak hukum. Kalau Anda tidak mengerti, maka yang terjadi adalah pelanggaran nilai yang lebih tinggi. Nilai kemanusiaan yang lebih tinggi Anda tabrak dan Anda langgar hanya gara-gara ingin apa? Melaksanakan ketentuan daripada aturan perda. Kalau Anda parkir di situ, Anda harus ditilang. Tetapi ada nilai yang lebih tinggi. Nilai orang mencari nafkah. Nilai bahwa dia ini adalah masyarakat kecil yang mungkin tidak tahu karena di situ tidak ada larangan dan mungkin baru pertama kali. Nilai bahwa pada saat kejadian tersebut, kendaraan yang diparkir ini sama sekali tidak membuat kemacetan arus lalu lintas. Nilai ini ketika dimengerti, maka Anda akan paham untuk memberikan sebuah hukuman yang tepat, bermanfaat, baik,
menjadi contoh bagi kita semua. Jadi, tidak semua aturan undang-undang itu wajib untuk diterapkan kepada siapapun. Oleh karena itulah, maka undang-undang itu hanya dapat dijalankan oleh manusia, bukan robot. Karena manusia itu memiliki rasa, hati nurani, memiliki otak. Keterpaduan antara otak dan hati nurani inilah yang membuat orang menjadi manusia. Maka kalau kita bertanya, Dishub ini manusia atau bukan? Saya, Joseph Parera bilang, mereka bukan manusia. Maka tugas daripada Gubernur DKI Jakarta mengajarkan seluruh aparatur hukumnya untuk menjadi manusia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia.